Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Modal Syariah semua, ketemu lagi nih sama aku Aping yang akan menemani live di sore hari ini dalam segmen ngopi, ngobrol bareng para pelaku komunitas yang tentunya bersama narasumber kita juga nih selama kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini nih, seperti biasa, aku selalu mau nih mengingatkan ke Sobat Pasar Modal Syariah, bagi kalian yang mau belajar mengenai pasar modal syariah, atau misalkan biar Sobat semua nggak kejebak nih dengan investasi bodong. Nah, Sobat semua kayaknya harus kudu wajib deh cek highlight Instagram Pasar Modal Syariah, juga mampir ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Karena apa sih? Nah, karena di sana nanti Sobat semua tuh akan mendapatkan modul juga beberapa tips mengenai pasar modal syariah tentunya. Seperti gimana sih cara membeli reksadana syariah, membeli sukuk, dan saham-saham syariah lainnya. Jadi pas nih untuk menambah pengetahuan Sobat Pasar Modal Syariah semuanya mengenai pasar modal. Nah, apalagi nih untuk Sobat semua yang baru mau memulai berinvestasi, pas banget nih, langsung aja cek highlight Instagramnya Pasar Modal Syariah serta websitenya di www.pasarmodalsyariah.com. Oke deh. Nah, untuk di live hari ini nih Sob, dalam segmen ngopi sore ini, ngobrol investasi bareng Pasar Modal Syariah, kita akan membahas mengenai crypto aset versus pasar modal syariah nih Sob. Karena mungkin dapat dikatakan juga nih bahwa perkembangan kripto aset saat ini tuh meningkat sangat pesat ya. Apalagi hal tersebut tuh menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, terutama investor milenial nih, ya kan ya. Nah, mungkin untuk informasi lebih jelasnya nih Sob, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini kedatangan narasumber. Beliau adalah Pak Heri Gunawan Muhammad. Beliau juga merupakan Head of Syariah Divisi PT FIC Sekuritas Indonesia. Jadi kalau Sobat penasaran nih dengan tema live kita hari ini, atau mungkin ada pertanyaan, boleh deh nih pantengin terus sampai nanti live-nya selesai gitu ya. Karena nanti di akhir sesi live kita akan ada sesi tanya jawab nih antara narasumber juga dengan Sobat Pasar Modal Syariah. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja nih invite Pak Herinya dulu ya, sebentar. Iya. Halo Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ing. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Saya coba cari supaya lainnya bagus nih. Boleh, Udah boleh. terlihat cukup atau gimana, Mbak? Rada buram Segini sih Pak. agak buram ya? Oh, kalau itu bawaan mahir, Mbak. Ini memang dari orangnya begitu. Bisa aja Bapak. Eh, lebih terang Hmm, seperti ini atau gimana? ya udah oke lah. Boleh, boleh. Karena ini di ruangan di kantor nih, Mbak. Iya, Saya ya. ya. Nah, oke deh nih. Nah, mungkin nih Pak, sebelum kita mulai, mungkin Pak Heri bisa sapa dulu juga nih ke Sobat Pasar Modal Syariah yang lagi nonton sore ini nih Pak. Baik, Assalamualaikum Sobat Pasar Modal Syariah Indonesia. Alhamdulillah sore hari ini biidznillah atas izin Allah saya diperkenankan untuk bergabung atas undangan dari DPMS, utamanya hari ini bersama dengan Mbak Aping. Semoga kita bersama-sama untuk belajar ya, belajar bareng, Betul. dan kita untuk belajar adalah karena Allah, semoga menjadi jalan berkah. Artinya ketika kita bicara keberkahan, maka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Seperti nama saya, Amin. Gunawan Muhammad, orang yang banyak bermanfaat, umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira begitu. Amin. Baik, baik. Oke deh. Nah,
untuk tema live kita hari ini nih Pak, kita akan membahas mengenai crypto aset versus pasar modal syariah nih Pak. Karena mungkin followers dari pasar modal syariah masih banyak nih yang bingung mengenai crypto aset ini nih Pak. Sebenarnya apa sih perbedaan antara investasi crypto aset dengan investasi di pasar modal, atau mungkin terus mana yang lebih baik, atau mungkin apakah kira-kira investasi kripto ini tuh halal apa enggak gitu. Nah, itu mungkin masih banyak kebingungan juga nih dari followers sobat pasar modal syariah gitu. Nah, kita akan bahas ya Pak hari ini semuanya di live sore hari ini. Jadi pantengin terus nih untuk sobat semua, dan sobat semua yang punya pertanyaan boleh langsung aja di list di kolom komen atau di question box ya. Nanti akan kita akan kita jawab di sesi terakhir live. Nah, mungkin nih Pak, kita langsung aja ya sebelum kita explore lebih dalam nih tentang tema kita hari ini nih Pak. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan terlebih dahulu nih secara sederhana bagaimana sih Pak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini, terutama pada masa COVID-19 sekarang ini nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Ping. Jadi alhamdulillah kalau berdasarkan data tentu pertumbuhan investor pada masa COVID-19 ini memang sangat-sangat menggembirakan ya. Dari kita bicara dari jumlah investor maupun transaksi, jadi value transaksi. Tentu saya bicara based on data bahwa kami di FHC Sekuritas Indonesia tahun 2020 dalam Syariah Investment Week kami kan mendapatkan satu penghargaan ya, award bahwa FHC Sekuritas tentu dari nasabah kami itu menjadi perusahaan atau anggota bursa yang mencatatkan transaksi terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi anggota bursa atau SOTS ya, biasanya disebut dengan anggota bursa yang memiliki sistem online trading syariah, transaksi terbanyak dan paling aktif. Artinya apa? Memang ada lonjakan. Di awal pandemi sekitar Maret itu memang masih belum kelihatan. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu bahwa ternyata dalam tanda petik investor generasi COVID itu memang banyak masuk. Yang perlu kemudian dilakukan adalah edukasi yang lebih, literasinya juga semakin ditingkatkan lagi, karena jangan sampai kalau istilah orang Jawa itu hanya anut grubyuk atau guru gedang, artinya hanya karena tren kemudian masuk dan tidak memahami apa itu pasar modal secara keseluruhan. Alhamdulillah di kami transaksi itu value-nya naik kurang lebih 3 kali lipat dari sebelum masa pandemi. Itu sebagai salah satu tolak ukur yang perlu menjadi PR bagi kami dan kita semua stakeholder di pasar modal adalah menjaga supaya bagaimana kita meningkatkan edukasi ya. Mereka sebenarnya ada beberapa tingkatan, well educated, kemudian juga perlu penambahan jam terbang, kemudian perlu pengalaman yang lebih lanjut supaya bagaimana untuk meningkatkan peran serta mereka kontribusi di pasar modal. Tentu kita tidak bisa melepaskan diri bahwa harus dimulai dari kesadaran bahwa yang namanya pasar modal itu ada karena memang dibutuhkan antara pihak yang minus condition secara permodalan dengan pihak yang surplus condition dari bidang permodalan. Atau di sisi lain kita menyebutnya kemudian muncul istilah emiten dan investor. Ini yang harus menjadi landasan pemikiran. Kita tahu bahwa di negara-negara maju pasar modal memang menjadi salah satu urat saraf ekonomi dunia itu ketika mempertemukan antara pihak-pihak yang minus condition secara permodalan dengan yang surplus condition. Nah, ini juga bisa dilihat Mbak Aping bahwa selama pandemi IPO itu kan terjadi dan berjalan cukup banyak. Sehingga apa? Banyak pilihan saham baru, bahkan juga banyak dari mereka adalah saham-saham syariah. Baik itu saham-saham yang secara core bisnis dan mendeklarasikan sebagai saham yang aktif, atau saham yang sejak dari awal adalah saham syariah, ataupun mereka emiten yang dinilai syariah oleh dalam hal ini muncul dalam daftar efek syariah ataupun indeks saham syariah Indonesia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ada dua yang mempertemukan kita, yaitu meningkatnya jumlah investor dan kemudian juga bertumbuhnya emiten yang go public, perusahaan-perusahaan yang go public atau emiten di pasar modal Indonesia, khususnya pasar modal syariah. Ini kacamata. Mungkin seperti itu awalnya, Mbak Abing. Oh, jadi memang banyak pertumbuhan ya dari generasi COVID ini ya, Pak ya. Nah, makanya nih, jangan cuma asal ikut-ikutan juga, tapi memang harus dipelajari dulu ya, Pak. Karena ekspektasi nggak sesuai sama realita gitu kan. Karena kadang banyak juga nih yang asal ikut-ikutan, tapi sekalinya udah nyemplung, kok gini gitu. Nah, itu mungkin harus digarisbawahi juga ya, Pak.
Betul. Jadi kita harus ini Mbak, Islam mengajarkan kepada kita untuk belajar membaca. Dalam artian membaca sungguh-sungguh itu belajar. Ikroknya. Ikroknya itu jadi kalau bahasa kerennya kan invest your time before invest your money. Jadi memang kita harus mau berlelah-lelah untuk belajar membaca. Jangan sampai kalau istilah kita yang sering kita kenal adalah membeli kucing dalam karung kan, atau Karung. sekarang sering memplesetkan membeli kucing dalam kardus. Kita nggak pernah baca prospektusnya, kita nggak pernah baca laporan keuangannya. Hmm. Bahkan kalau saya sering mengajak teman-teman mahasiswa, yuk kita company visit yuk di masa sebelum pandemi ya. Artinya kita kunjungi perusahaannya supaya kita tahu bahwa oh ini emiten kita, ini yang kita miliki, ini rencana kedepannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang penting buat kita. Seperti itu. Oke. Oke nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kemudian nih Pak, gimana sih pandangan syariat terhadap pasar modal itu sendiri Pak? Jadi pasar modal itu kan masuk dalam ranahnya muamalah. Jadi kalau kita bicara muamalah, maka asal hukumnya adalah mubah. Kalau Hmm. fikih pandangan. Jadi kita tahu namanya syariat itu aturan Allah, kemudian fikih itu pemahaman atau pandangan para ulama. Kalau di Indonesia berarti rujukannya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ranah dari pasar modal sendiri dalam artian umum tanpa harus melekatkan di mana itu ada namanya syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Makanya kan tadi kalau asal hukumnya sebenarnya boleh, mubah, apapun itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya, sampai ada dalil-dalil atau rujukan yang memang mengharamkannya. Misalnya di pasar modal transaksi kita kenal sebagai karena investasi, teman-teman sobat pasar modal syariah harus sangat memahami ini bahwa investasi itu adalah jual beli. Maka Hmm. nanti kaidah dalam al-bai ini boleh ya dilakukan, harus memenuhi syarat-syarat. Nah, salah satu misalnya kita ketemu ada barangnya nggak boleh haram, maka emiten yang kita beli ya nggak boleh yang emiten yang memproduksi core bisnisnya adalah yang haram. Nah, kemudian kita turunkan lagi misalnya nanti kepada rasio-rasio keuangan. Artinya apa? Rujukannya kepada Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Termasuk yang tadi kita bicarakan Mbak Aping sebut di awal bahwa kita sekarang berkembang sekali misalnya yang namanya kripto, yang namanya apa namanya Bitcoin dan seterusnya itu kan Hmm. perkembangan yang sedemikian ya dari Betul. transaksi muamalah. Jadi sederhananya adalah segala sesuatunya boleh kecuali kalau sudah ketemu hal-hal yang diharamkan. Misal apa? Riba. Maka di syariah online trading system itu hanya memungkinkan membeli dan melakukan transaksi pembelian sesuai dengan uang yang dimiliki. Ya, cash basis kan kemudian seperti itu di SOTS. Kemudian misalnya hanya membeli saham syariah, berarti tidak boleh membeli saham-saham yang non syariah. Berarti apa itu? Saham yang non syariah adalah misalnya yang core bisnisnya misalnya zatnya memproduksi minuman keras, itu jelas haram. Kemudian misalnya dia bank konvensional, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dihindari bukan hanya sebagai sebuah fatwa atau anjuran, tetapi sudah menjadi sebuah sistem. Maka di Indonesia kita bersyukur banget sudah ada POJK-nya. Artinya secara legal formal, hitam di atas putih atau aturan perundang-undangan, kita sudah bisa merujuknya menjadi sebuah aturan. Kemudian diturunkan lagi menjadi apa? Syariah online trading system. Artinya apa? Bukan hanya kemudian menjadi pilihan ini boleh atau tidak, tapi wajib kita ikuti dan kemudian kalau kita lakukan pelanggaran pasti tidak bisa. Nah ini yang Hmm. menarik. Nah, di situ apa namanya pasar modal syariah di Indonesia berusaha untuk mewujudkan hal-hal itu. Nanti akan ada lagi misalnya tentang rasio keuangan, total utang terhadap aset nggak boleh lebih dari 45%, 40. kemudian ya pendapatan halal, pendapatan haramnya nggak boleh lebih dari 10% misalnya. Nah ini kan bagian dari tadi ijma ya, ijma karena memang uh, usaha atau ijtihad yang luar biasa dari para ulama kita untuk mengatakan bahwa kita sedang dalam proses. Kita akan menuju ke pasar modal yang benar-benar syar'i. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau perkembangan dari pandangan syariah di pasar modal. Gitu. Oke nih Pak, kalau misalkan yang menjadi underlying aset di produk pasar modal syariah itu gimana Pak? Nah, jadi gini, pasar modal syariah itu kan produk-produknya banyak sekali. Yang paling familiar tentu yang ada di sekitar kita yang kita kenal adalah yang pertama saham. Saham itu kan berarti bukti penyertaan kepemilikan
terhadap sebuah perusahaan. Jadi teman-teman ketika membeli saham, itu benarnya memang kita menjadi pemilik, kita menjadi owner dari sebuah perusahaan. Mbak Aping, saya bisa menjadi pemilik Telkom, bisa menjadi pemilik misalnya perusahaan gas negara, kemudian kita bisa menjadi pemilik aneka tambang, kita bisa menjadi pemilik katakanlah Unilever begitu ya, kalau kita bicara seperti itu. Nanti kan akan diskursus, atau yang kemarin barusan di merger, kita bisa menjadi pemilik Bank Syariah Indonesia. Ada di situ ada BRI Syariah dulunya, ada Bank Syariah Mandiri, ada Bank BNI Syariah misalnya. Nah, sebenarnya apa perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten itu kan bisa jadi sudah kita miliki dalam artian secara transaksi, tiap harinya kita melakukannya. Bahkan mungkin kita end usernya ya, kita pakai produk-produknya, entah produk dari Telkom, untuk telepon kita misalnya dan seterusnya, hanya membuka wacana bahwa ini adalah sebenarnya bisa kita miliki, sehingga apa? Menjadi nilai lebih, kita bisa mendapatkan benefit yang lebih dari apa? Dari perusahaan yang kita pakai, yang kita miliki tadi. Ada yang namanya dividen, ada pembagian keuntungan. Nah, kemudian juga dalam jangka yang panjang, kita juga bisa mendapatkan yang namanya capital gain, selisih harga antara beli dan jual. Nah, itu misalnya kita bicara di saham. Kalau reksadana, ya tergantung reksadana, apakah dia full di saham, apakah reksadana campuran, ataukah reksadana misalnya pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya di situ saham, ya berarti dia underlying-nya kembali lagi kepada saham. Kalau misalnya dia ada sukuk, misalnya apa namanya pengelolaan misalnya di deposito dan seterusnya. Nah, berarti underlying-nya adalah instrumen-instrumen investasi yang berbasis syariah. Kemudian kita kenal ada sukuk juga. Nah, di situ berarti perbedaan kalau yang namanya obligasi dengan sukuk, obligasi surat utang. Sementara di Islam, sukuk dipahami sebagai penyertaan juga, mirip dengan saham, penyertaan modal kita, hanya based on project. Mungkin project-projectnya tertentu yang berlaku misalnya entah 3 tahun atau misalnya diukur 5 tahun dan seterusnya. Terserah. Dalam hal ini adalah memang kembali bahwa kita menyertakan modal, kita keikutsertaan. Ini poin penting dalam pandangan Islam, bahwa transaksi muamalah itu seharusnya lah memberikan kontribusi secara real terhadap industri-industri yang real tadi. Maksudnya memberikan kontribusi positif kepada sektor realnya. Ini kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar modal itu, maupun dibutuhkan oleh emiten atau investor sendiri sebagai sarana untuk melakukan investasi. Jadi ada sumbangsih realnya, Mbak. Ini yang nanti akan menjadi perbedaan, salah satunya adalah ketika kita bicara tentang transaksi yang bersifat spekulatif, karena bisa jadi paling besar sumbangannya bukan kepada sektor realnya, tetapi berhenti kepada spekulasi, ingin mendapatkan keuntungan. Nah, nanti kita simpan nih di belakang, gitu kira-kira, Mbak. Oke deh, siap. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak, Aping mau ngingetin juga nih ke Sobat Pesepeda Syariah. Sepertinya masih sepi nih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh langsung aja nih komen, karena tema kita hari ini lumayan seru nih. Nah, oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kita mengenai kripto aset nih, Pak. Kita masuk ke kripto aset, karena kan kalau misalkan ngomongin soal kripto nih, Pak, mungkin dapat dikatakan bahwa kripto aset saat ini tuh sedang tren gitu ya beberapa bulan terakhir. Nah, terutama di kalangan anak muda generasi milenial. Mungkin nih Pak Heri bisa menjelaskan gitu, apa sih Pak kripto aset itu, dan apakah kripto itu merupakan bagian dari aset investasi atau bukan sih Pak sebetulnya? Ya, ini yang menarik ya. Sampai siang tadi ketika saya diskusi dengan Ustadz DSN MUI, memang kita mau bicara dari pandangan dulu ya, dari pandangan fikih ya. Dari pandangan fikih, kalau kita bicara dari DSN MUI, sampai hari ini, sampai siang tadi, itu memang belum diputuskan apakah kripto ini masuk kategori uang atau komoditi. Nah, ini kan yang menarik. Artinya, karena sebagian sudah bisa menjadi alat pembayaran. Berarti kalau sebagian menerima itu, kan dia masuk dalam kategori uang. Kalau di Indonesia transaksinya sendiri kan masuk dalam bursa berjangka, Bapeti ya di sana. Berarti dia masih dalam kategori komoditi. Alhamdulillah beberapa waktu saya ngikutin FGD-nya di SNMUI mengaji untuk masalah itu. Jadi ada belum ditentukan ya
kalau misalnya dia yang memberikan pendapat sebagai komoditas, ya monggo. Artinya seperti itu. Nah, kalau satu lagi yang masih pingin, karena kemarin pingin naik kelas menjadi uang ya, artinya ini benar-benar uang. Nah, di sisi yang lain, ada yang memberikan pendapat bahwa, ya kita mulai dulu. Mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi ya, sebenarnya kan kira-kira begitu, yang hampir mustahil untuk dipalsukan lah, kira-kira munculnya seperti itu. Hanya mungkin kita perlu flashback ya, bahwa sebenarnya ide-ide ini muncul sudah cukup lama, Mbak. Jadi ide uang digital itu sendiri kan sejak tahun 98 itu sudah muncul ketika WD mengonsep sebuah B-money ya. Jadi konsep itu kemudian uang elektronik yang anonim itu di tahun 98. Kemudian 10 tahun kemudian 2008 itu muncul tentang dokumen Bitcoin. Ya, jadi di sini ketika mereka menganggapnya tentang peer to peer lending tanpa melibatkan bank sentral misalnya. Nah, ini yang menarik dalam artian bahwa mereka memandang ini tidak ada unsur riba. Nah, ini yang memperbolehkan ya, dari kategori yang memperbolehkan itu kemudian begitu, karena dia peer to peer lending, nggak membutuhkan misalnya sistem bank sentral dan seterusnya. Itu muncul di 2008. Kemudian tahun 2009 itu muncullah Bitcoin, 2010 diberi nilai, dan kemudian seterusnya 2011 ada Litecoin, Namecoin, dan seterusnya muncul. Nah, yang kemudian menjadi menarik ketika itu menjadi dipandang sebagai mata uang adalah ketika WordPress dan Microsoft pada tahun 2012 menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Nah, Bitcoin. ini artinya kita sudah mulai mulai ada pergeseran ya, yang tadi dari mulai ide pencetusan kemudian dia diberi nilai dan seterusnya. 2013 kalau kita baca Bitcoin-nya muncul, kemudian Britania Raya mempelajari untuk itu di 2014, muncul ATM Bitcoin pertama di 2014 di Amerika misalnya. Nah, ini bagian dari sebuah perkembangan. Nah, 2017 menjadi ramai sekali, kemudian kita kenal di 2021, apalagi ketika Elon Musk menyampaikan tweetnya sehingga nilai-nilai Bitcoin-nya itu menjadi 1 miliar US dollar misalnya. Nah, ini kita bicara tentang perkembangan itu sendiri dari yang awal. Nah, karena tadi kita bicara tentang dari DSN MUI misalnya belum mengkategorikan dia sebagai uang atau sebagai komoditas, maka kita coba melihat diskusi awal ya dari beberapa lembaga besar. Salah satunya yang diinisiasi oleh Mbak Yeni Wahid yang kemarin melakukan Basul Masail belum lama di 19 Juni kemarin. Nah, itu beberapa ulama besar dari Nahdlatul Ulama yang kemudian beberapa narasumber dari Bursa Efek Indonesia maupun kemudian dari Bapeti dan lain-lain kan kemudian ada beberapa ya. Ini bukan sebuah kesimpulan yang artinya menjadi sebuah yang pasti, tapi saya ingin share teman-teman supaya ada pemahaman bahwa aset kripto itu kalau secara fikih dalam Basul Masail itu dinilai sebagai kekayaan atau mal. Maka fikihnya nanti masuk fikih mal. Nah, ini yang tinjauannya nanti kalau diturunkan, karena kemudian mungkin nanti akan memunculkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau itu menjadi sebuah uang? Apakah ada underlying asetnya atau tidak ada underlying asetnya? Kalau ada yang dimunculkan dengan underlying apakah itu emas perak, maka ulama tidak memperdebatkannya karena memang dia ada aset realnya sebagai underlying. Tetapi kalau ada lagi kripto yang muncul tanpa underlying aset, ini yang banyak didiskusikan. Nah, karena memang dia hanya diberi dalam tanda petik nilai tanpa adanya aset atau underlying aset di bawahnya. Sehingga ini yang kemudian kita harus flashback jauh, misalnya zaman Rasulullah pun kita kenal adanya dirham dan dinar yang masing-masing misalnya ada emas dan perak secara real, dia punya intrinsiknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus kalau dia bagian kekayaan itu bagaimana? Boleh nggak dipertukarkan? Kan begitu. Kalau dipertukarkan pasti harus seperti tadi. Dia misalnya dengan tidak melanggar syariat. Misalnya ketentuan yang umum adalah antarodim minkum, saling ridho.
Nah, nilainya bagaimana? Kalau kemudian nanti dia memunculkan pada saat proses pertukaran itu lebih cenderung kepada bersifat spekulatif. Nah ini jumhur ulama itu memang mengharamkan untuk proses yang seperti itu. Jadi dia dipertukarkan ada alasan atau tidak. Misal gini Mbak butuh uang dolar, boleh ya, tapi bukan dalam hal yang lain. Tujuan misalnya memang ke USA misalnya, memang membutuhkan dolar, mau menukarkan. Nah, proses-proses yang seperti ini ketika memang ada alasan yang syar'i yang diperbolehkan, maka itu boleh dilakukan. Tapi kalau dia hanya melakukan untuk spekulasi saja, transaksi spekulasi saja, nah itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak ada sumbangsi secara real. Kemudian dia cenderung, nah ini bisa jadi banyak orang terpengaruh entah di investasi manapun dalam tanda petik adalah orang, tadi kita bicara investasi bodong juga. Itu kenapa orang sangat tertarik karena ada satu outcome ketika kita melakukan spekulasi yaitu pengen cepat kaya. Mental Iya. pengen cepat kaya ini berlaku bagi siapapun ketika dia melakukan spekulasi. Ini salah satu outcome dari sebuah spekulasi. Nah, ketika mental pengen cepat kaya inilah yang kemudian menggerakkan. Kalau di pasar modal, kita kenal istilahnya fear and greedy. Ada ketakutan dan ketamakan. Ini kan sebenarnya yang menggerakkan sebuah supply and demand. Kenapa banyak orang melakukan permintaan? Karena dia takut tidak kebagian. Ya, kenapa orang melakukan penjualan misalnya? Karena dia takut akan kehilangan loss misalnya, maka dia melakukan seperti itu, takut dengan berita-berita seperti ini dan seterusnya. Nah, apa sih kemudian saran kita? Boleh nggak saya melakukan transaksi di situ? Pelajari dulu, pelajari apa namanya, eh, pelajari betul-betul apa tuh tentang kripto. Nah ini ada salah satu start nih yang kemudian menyampaikan juga seperti di surah Al-Faqihah itu mental pengen cepet kaya dan tidak melakukan apapun. Nah mungkin kita kenal juga Mbak bahwa selama masa pandemi itu kan kita dengar ada istilah generasi rebahan. Satu Ya. sisi itu tuh saya seneng dalam artian dalam kondisi rebahan pun kita tetap menghasilkan sesuatu, kita tetap melakukan sesuatu yang sifatnya positif. It's okay. Artinya apa? Sambil melakukan santai pun kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat menghasilkan. Karena memang saat ini kita pembatasan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian mentalnya do nothing, tidak melakukan apapun dan pengen cepet kaya, ini yang bahaya. Ya. Kan mental ini yang harus di apa namanya direduksi sedemikian rupa bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses, membutuhkan Betul. ilmu, kan koridor juga. Jangan sampai dalam rangka pengen cepet kaya, wah kita halalkan semuanya. Wah ini kita hajar saja seperti itu. Nah kira-kira itu. Nah Jadi memang harus dihilangkan ya Pak, mental-mental ingin cepat kaya tapi nggak ada ya, actionnya gitu ya Pak. betul. Karena gini Mbak, misalnya kita juga harus tahu, salah satu ketika di masa krisis itu kan orang memburu emas. Ya bukan hanya, kalau di Jogja banyak emas Mbak, ada Mas Heri, ada Mas Irfan, mas-mas yang kualitasnya bukan lagi 24 karat gitu. Tapi benar-benar 85 karat sesuai badannya kan. 85 karat, 95 karat dan seterusnya. Apa sih yang mereka lakukan eh, hal-hal ini yang kemudian apa namanya mental cepat kaya, kemudian do nothing, kemudian tidak ada sumbangsi terhadap sistem yang sifatnya itu real. Contohnya apa? Kita bicara emas tadi ya, emas itu selama krisis itu diburu orang karena sebagai safe haven. Tapi ada kritik terhadap ini. Kenapa? Ketika emas itu dibeli dan dikumpulkan, maka kita dikritik oleh Al-Quran bahwa artinya harta itu tidak berputar kepada di sekitar kita. Ini nggak boleh. Emas itu memang safe haven, tapi kita harus melakukannya bahwa kita didorong menjadi seorang wirausahawan, kita didorong untuk melakukan bisnis. Sebenarnya ketika kita ketemu dengan teman-teman pengusaha yang mereka mencari modal, dana di pasar modal ini sangat kita support. Di Jogja saya sedang menginisiasi beberapa teman yang pengen masuk ke pasar akselerasi. Jadi sekaligus kita share ke teman-teman ya, Mbak Aping, bahwa pasar modal itu kan pasarnya ada tiga ya, ada pasar utama,
papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Nah, ketika teman-teman UMKM ini kan bingung tuh, apakah mau masuk ke equity crowdfunding ataukah sekaligus naik kelas ke istilahnya papan apa namanya akselerasi, yang di situ adalah untuk teman-teman UMKM atau small medium enterprise, kira-kira kan seperti itu. Nah, ini harus difasilitasi karena apa? Kalau kita bicara tentang riba, banyak teman-teman ini yang tiap bulan harus ngangsur ke bank konvensional. Karena apa? Modalnya memang sebagian dari bank konvensional. Kita harus fasilitasi supaya mereka naik kelas, mendapatkan modal dari teman-teman investor di pasar modal. Regulasinya sebenarnya sudah cukup lumayan mewadai bahwa di situ small medium enterprise bisa masuk ke pasar modal dalam papan akselerasi. Nah, ini kan penting. Coba bayangkan, kita jangan berbondong-bondong membeli emas saja, tetapi kemudian kita berikan uang kita masuk di pasar modal, salah satunya untuk memberikan modal kepada teman-teman UMKM yang akhirnya mereka punya good corporate governance. Mereka menjadi terbuka, mereka menjadi naik kelas, pajak kepada negara, pajak dan seterusnya, aturan-aturannya menjadi terbuka. Ini yang menarik. Inilah yang diharapkan kenapa pasar modal itu ada, termasuk pasar modal syariah, memenuhi prinsip-prinsip itu. Apalagi kalau kita misalnya transaksi yang tadi itu tanpa underlying aset, lebih kepada horor, ketidaktahuan kita. Ini naik kenapa ya? Di saham, oh saham ini naik karena selama pandemi, misalnya nih kita bicara sektor-sektor yang naik misalnya, pengetatan, ini kemungkinan saham-saham telekomunikasi, saham-saham apa namanya kesehatan misalnya, teknologi itu kecenderungannya akan naik. Karena apa? Orang akan memakainya. Nah, hal-hal yang semacam ini harus dipahami. Oh, ternyata betul pendapatannya naik, teknologi yang kemudian semakin berkembang. Tentu setiap teknologi ada kelemahan-kelemahannya. Nah, ini yang menarik, Pak. Itu untuk kita. Oke deh nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan karena memang kripto ini lagi hype-hype-nya nih ya Pak, apalagi di generasi milenial. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi daya tarik investor nih, terutama milenial, menjadi FOMO gitu ya, ke kripto aset ini gitu? Ya, salah satunya memang kita bicara kalau bicara kaidah teknikal itu namanya tren, Mbak. Ketika sedang tren memang kita tidak bisa melawan dalam artian ini. Tren ini bisa ditimbulkan macam-macam ya. Artinya memang kondisi saat ini membuat orang sedemikian tadi. Misalnya kita bicara generasi rebahan ya, kita rebahan semua. Kemudian di awal itu orang masuk ke pasar modal. Nah, salah satu kembali kepada prinsip awal bahwa eh, yang kemudian banyak disampaikan adalah memang tingkat gain, capital gain-nya itu yang tinggi. Dengan modal sekian saya bisa dapat sekian. Kita bisa bandingkan dengan saham, di mana saham tentu ada namanya auto rejection, kenaikan yang kemudian dibatasi dengan aturan dan seterusnya. Nah, kemudian di misalnya transaksi kripto dengan leverage, ya leverage teman-teman harus tahu juga bahwa di sini akan berbanding lurus dengan risiko. Karena transaksi yang misalnya dengan fasilitas, kalau di syariah tidak mungkin karena tidak ada dana pinjaman ke sana. Nah, ketika transaksi ini membuat misalnya no limit dan seterusnya, nah ini yang akan membuat apa namanya kembali ke tadi Mbak, mental pengen cepat kaya juga. Ya, karena apa? Ini juga menjadi sebagian kecenderungan mindset di generasi kita, pengen santai tapi dapat duitnya Banyak gampang. gitu. Ya, Langsung banyak gitu ya. nah, pengen jadi sultan istilahnya kan begitu kalau sekarang. Rasanya kan begitu. Generasi santai, generasi pengen ini ada sebagian. Sementara sebenarnya bukan jelek semua atau sifat teman-teman milenial atau pasca milenial. Ada sense of curiosity-nya yang luar biasa. Saya punya anak yang usia 16 tahun itu tingkat tanya tentang kripto, tanya tentang ini tinggi sekali. Nah, sebaiknya ini diikuti dengan apa? Menggali dari sumber-sumber aslinya. Dan kemudian jangan lupa bahwa kita sebagai orang yang beragama harus punya koridor, ada batasan Betul. gimana ya memberikan pandangan, gimana ya syariat memberikan pandangan. Jadi bukan kemudian tidak mau sama sekali untuk membuka diri atau membuka wacana, tidak. Silakan pelajari, kemudian kuatkan mana yang menjadi pilihan. Karena salah satu tujuan pasar modal ya kita akan memberikan modal-modal baru atau namanya uang beredar itu ke
teman-teman emiten. Ini yang menjadi satu hal yang penting buat kita supaya apa? Ekonomi itu bertumbuh. Bayangkan di masa krisis kita harus restrukturisasi, misalnya punya Hmm. utang riba, kemudian kita pengen lepas dari jeratan riba, kita pengen sebenarnya sangat-sangat syar'i ketika kita bicara bahwa pasar modal adalah syirkah musahamah, kita bekerja sama. Syirkahnya apa? Mal dengan mal. Ada orang yang punya harta banyak dan ada yang kita memberikannya mungkin sebatas 100.000, 200.000 dan seterusnya. Saya punya cerita nih Mbak Aring. Kemarin saya didatangi teman yang dia ikut IPO sebuah perusahaan. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, dia datang dan kemudian tanya ke saya, apakah saham saya ini masih ada? Terus saya kontak ke satu broker yang memang berafiliasi dengan emiten tersebut. Dia hanya dimintai KTP dan pagi ini dia sudah mendapatkan kejelasan bahwa sahamnya masih ada, sudah mengalami stock split, jadi asetnya naik dari yang dulu katakanlah 1 juta, 2 juta, sekarang udah lebih dari 5 juta dan seterusnya. Nah ini yang menarik karena apa? Teman tadi beberapa tahun yang lalu memberikan modal kepada emiten. Tentu teman-teman sangat paham di pasar modal bahwa pasar perdana emiten mendapatkan uang dari investor. Hmm. Ini yang harus banyak disampaikan. Dan emiten punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitasnya, kemudian meningkatkan bagaimana kinerjanya dan seterusnya, supaya investor juga mendapatkan yang namanya dividen atau bahkan dalam jangka panjang dia punya capital gain. Ini kan saya belum melihat nih, apakah dia sudah berapa kali dapat dividen, berapa kali misalnya dia naik asetnya dari yang dulu 1 juta atau 2 juta menjadi sekian juta. Ini kan yang menarik, Mbak. Jadi teman-teman harus mau mempelajari ini. Kalau dalam istilah di Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita mau untuk belajar sesuatu itu keberhasilan dan kegagalan tidak harus kita yang kemudian gagal sendiri, tapi belajar dari orang-orang yang terdahulu. Itu yang untuk kita. Oke, saya coba geser kamera. Ini kurang jernih. Ya, ini bawaan orok Mas ini Mas. Bisa aja Pak Heri. Wah, semakin menarik nih Pak pembahasan live kita sore hari ini. Nah, oke kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kali ya Pak. Kalau Siap. misalkan perbedaan mendasar nih Pak antara investasi di kripto aset dengan investasi di pasar modal syariah gimana tuh Pak? Nah, kembali ke tadi ya, kalau misalnya saya dengan bapak-bapak atau ustadz kita di DSN MUI yang belum menentukan itu sebagai uang ataupun itu sebagai komoditas. Nah ini menjadi hal yang penting buat teman-teman karena ketika berinvestasi itu ada dua hal yang harus selalu diingat, yaitu legalitas dan logiknya. Legalitas ini menjadi penting karena coba bayangkan kalau teman-teman ada di kripto, kemudian misalnya beli, kemudian mohon maaf nih, kita harus mewariskan, katakanlah begitu. Pekan ini saya sedang ngurus ada investor kami yang meninggal dan diwariskan kepada apa namanya istrinya. Padahal dalam sekitar beberapa bulan yang lalu itu warisan saham itu dari anaknya yang buka akun di kami punya saham, ternyata qadarullah dia meninggal duluan. Sahamnya diwariskan ke bapaknya. Bapaknya ternyata 6 Juni kemarin meninggal dan ini diwariskan kepada ibunya atau istrinya, dalam hal ini istrinya. Nah, teman-teman, legalitas ini menjadi penting. Di pasar modal, beberapa kali saya sudah menguruskan hal-hal seperti itu, dan alhamdulillah clear. Artinya apa? Bahwa setiap harta kita juga akan dipertanggungjawabkan, termasuk juga bagaimana kita memberikan jaminan warisan kepada siapapun yang berhak menjadi ahli waris kita. Ini kaitannya dengan legalitas, dan itu menjadi penting. Kalau dia masuk di pasar modal, berarti kan legalitasnya akan ada banyak. Yang pertama, pasti dia harus ada dalam listnya OJK. Nah, ini yang penting. Perusahaan itu harus terdaftar di OJK. Yang kedua, ketika sudah ada perusahaannya, nah bagaimana dengan produk-produknya, kemudian dengan individunya. Katakanlah dengan saya sebagai misalnya agentnya atau salesnya. Nah, ini juga harus ada lisensi yang selalu diupdate di
apa namanya OJK. Nah, teman-teman penting untuk mengetahui itu. Jangan keburu karena tawaran investasinya itu menggiurkan begitu, ya, imbal hasilnya atau cuannya atau gainnya itu dahsyat gitu ya, 50% dalam sebulan terus kita pengen masuk di situ, itu jangan. Jadi lihat legalitasnya. Nah, sekarang ini kan masih menjadi perdebatan tuh di situ. Nah, kalau misalnya kripto berarti dia masih masuk di bursa komoditas. Tadi tidak salah ketika ada tadi apa namanya teman yang kemudian menyebut bahwa kripto itu komoditas. Ya, sampai saat ini kalau untuk transaksinya dia masuk di Bapeti, bursa berjangka. Nah, ini satu hal yang sangat mendasar. Sementara pasar modal itu masuk dalam otoritas jasa keuangan. Itu dari sisi legalitasnya. Yang kedua, logiknya. Teman-teman harus hati-hati apakah teman-teman melakukan transaksi sendiri ataukah teman-teman melalui perantara orang lain. Karena seringkali menjadi sangat tidak logis ketika ditawarkan imbal hasil yang sangat tinggi. Hati-hati kalau sudah ada penawaran imbal hasil yang sangat tinggi, berarti ada kemungkinan di situ ada mungkin bukan hanya kebohongan tapi kebodongan. Nah, investasinya menjadi investasi bodong kan, Betul. bisa jadi bohong jadi bodong kan. Nah, logik teman-teman harus menuju ke sana karena dua hal ini yang menjadi sangat penting. Kalau ini bicara dari sisi legalitas dan logiknya, terus dari sisi asetnya tadi, karena memang pasar modal terutama pasar modal syariah itu ada underlying asetnya, misalnya di saham itu adalah perusahaan, kita menjadi pemilik, menjadi owner. Jadi teman-teman harus bangga meskipun punya satu lot, ya teman-teman bisa setara dengan Bang Sandiaga Uno, bisa setara dengan misalnya Pak Erick Thohir misalnya begitu, walaupun hanya persentasenya yang berbeda kan, 0,0 sekian kali sekian. Tapi kita menjadi bangga bahwa kita adalah owner dari perusahaan-perusahaan itu. Artinya apa? Di pasar modal ketika kita membeli saham adalah, kalau misalnya di pasar sekunder kita adalah replace ya, menggantikan posisi seseorang yang dulu menjadi pemilik perusahaan itu kita gantikan. Dan ini menjadi satu semangat kita untuk apa namanya membedakan bagaimana aset kripto dengan pasar modal syariah. Terus kita misalnya bicara tentang reksadana syariah, tadi sedikit sudah saya ulas, kemudian sukuk berarti ada underlying asetnya. Mungkin teman-teman udah melihat bagaimana perubahan yang sangat kentara itu, misalnya kantor urusan agama, kemudian universitas apa namanya UIN ya, Universitas Islam Negeri itu banyak sekali dibangun karena surat berharga syariah negara. Sukuk salah satunya yang untuk membangun itu. Kebetulan sempat ke misalnya Aceh, turun ke misalnya Padang, ke Jambi, ke Bengkulu dan seterusnya. Kita melihat sendiri langsung bahwa itu pembangunannya dari sukuknya, istilahnya seperti itu. Kalau teman-teman yang di Jogja arah ke bandara itu juga ada tuh tertulis besar itu SPSN, pembangunannya seperti itu. Artinya berinvestasi di pasar modal syariah itu juga membangun negeri juga, membangun negeri kita karena memberikan kontribusi. Salah satunya kalau kita misalnya kita beli sukuk ya, istilahnya seperti itu. Nah, bedanya tadi kalau yang untuk kripto ketika itu menjadi kepemilikan uang saja, tentu tujuannya adalah untuk transaksi. Tapi kalau dia tujuannya untuk diperjualbelikan, kalau itu sudah masuk ke ranah itu, karena uang sebenarnya bukan komoditas, yang itu membatasi beberapa ulama menyepakati bahwa kalau kaitannya dengan uang bukan komoditas, maka dia bukan untuk dijadikan ajang spekulasi, dalam hal ini adalah jual beli dan seterusnya seperti itu. Itu Mbak Betul. yang Wah, Masya Allah nih penjelasannya, Pak. Mantap. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja nih Pak, kita bacain pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah ya. Ini karena udah ada beberapa juga nih. Ini ada ya. pertanyaan dari Sofian. Dia menanyakan kalau sudah terlanjur terjun di kripto bagaimana Pak? Apakah harus keluar saja? Soalnya saya masih nyangkut, dia bilang gitu. Gimana tuh Pak? Karena kalau saya tadi bicara dari misalnya saya merujuk kepada belum ada fatwa dari DSN MUI terkait apakah dia uang atau komoditas, untuk membersihkan kita sih sebaiknya memang exit ya. Tapi keputusan itu monggo. Kalau saya, insya Allah yang masih sedikit kalau itu masih bisa diselamatkan, itu akan menjadi jalan keberkahan. Karena kita yakin ya meskipun kita mungkin harus
loss ya di situ, tapi ini banyak sekali yang bisa kita jadikan hikmah. Pelajarannya luar biasa. Satu, kita dapat ilmu. Wah, ternyata kita memang harus tahu ya. Know what you buy and buy what you know. Ini menjadi sesuatu yang penting. Tadi ya, kita harus, yang kedua, invest your time before invest your money. Kita memang harus mau belajar. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu bagian dari kesalahan kita, jangan timpakan kepada siapapun. Ambil tanggung jawab itu kita sendiri. Kalau bahasa kita ya kita beristighfar, kita perbaiki. Insya Allah yang masih ada ini akan dijadikan lebih baik. Itu yang harus ditanamkan kepada kita. Yang keempat, tetaplah berusaha, jangan putus asa. Wah, kayak demasif aja gitu kan. Nah, ini jadi penting karena memang tetap pintu rezeki, pintu keberkahan itu akan terbuka ketika kita memang sesuai aturan. Ini yang sering dilupakan ya. Saya coba berkali-kali gitu ketika kita coba dalam artian pakai test case gitu ya, melanggar aturan Allah tuh kira-kira gimana? Ya nggak mungkin dong kita terus akan berhati. Nah, pemainnya takilah ya janganlahu makhraja, di situ ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada juga min amrihi yusra, kita akan dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka maupun kita dapat solusi, ada pintu solusi. Jadi tenang Pak Sofyan atau Mas Sofyan, kalau memang bisa exit, segera exit, kemudian kita istilahnya restrukturisasi kembali, insya Allah ada jalan. Jadi saya beberapa kali juga melakukan hal itu di teman-teman di pasar modal, waduh kita salah nih, salah jalan nih. Ya sudah, kita lakukan restrukturisasi. Tadi itu ya kita menginsafi ada berbagai hal aspek itu, terus kemudian yuk kita lakukan. Kita coba lakukan yang terbaik dan terus berusaha. Saya kira itu Mbak ya, hal yang penting. Jadi menjadi hal yang penting buat kita untuk menyadari itu. Kalau memang belum ada, karena kita nih al-fakir dalam ilmu kan masih sangat sangat pakir kita memulai. Kalau di SNMUI aja belum memberikan fatwa tentang itu ya, mending kita jangan deket-deket yang subhat lah, yang tidak jelas. Saya tidak akan mengatakan terus kemudian haram dan seterusnya. Dan itu ranahnya di fatwa ya. Artinya, tapi kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya, ya tinggalkan. Gitu. Itu akan lebih baik. Ketika nanti Pak Sofyan hijrah ke pasar modal syariah, katakanlah pelajari dengan sebenar-benarnya, sampai kemudian kita memutuskan ini kita ambil karena kita punya reason, sesuatu yang memang dari sisi macam-macam, entah itu dari sisi kesyariahannya, entah itu dari sisi logiknya, entah itu dari sisi legalitasnya, entah dari produk knowledge-nya kita tahu, dan kita siap untuk melakukan itu. Tanggung jawabnya juga ada pada kita. Dan satu hal yang penting, bahwa harta itu kan pertanggungjawabannya juga dunia dan akhirat. Itu yang kita perlu ingat. Gitu Mbak. Iya, oke deh, semoga terjawab ya Mas Sofyan tadi yang nanya ya. Nah ini nih Pak, kita ada satu pertanyaan lagi nih Pak, karena durasi kita tinggal 10 menit lagi. Nah, Assalamualaikum, kripto aset syariah nanti utilitas dan targetnya gimana ya Pak? Nah itu gimana tuh Pak Heri? Ya, karena tadi itu ya, mesti kita harus pelajari kembali ketika kita bicara di sana memang ada syariahnya, itu kan syariahnya untuk merujuk yang seperti apa. Kalau memang itu masuk dalam kategori uang, maka dia menjadikan sebagai misalnya alat tukar, alat transaksi, misalnya seperti itu, dan kemudian dia kripto yang berbasis pada misalnya tadi yang disepakati halal, katakanlah itu dari sebagian ya, ini bukan dari fatwa TSNMU ya, ketika ada yang mengatakan itu halal dengan penerbitannya adalah ada underlying, entah itu emas, entah itu perak, dan seterusnya, maka kemudian masuk dalam kategori mata uang, ya sebatas itu tidak ada perdebatan. Tetapi kalau itu yang bersumber pada tidak adanya underlying aset, tentu harus ditinjau kembali. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ada yang kemudian melabelkan syariahnya, tapi ternyata di dalamnya tidak ada syariah. Nah, kita tunggu bersabar bagaimana nanti fatwa DSN MUI terkait dengan cryptocurrency itu, karena memang sampai tadi ya, sampai hari ini kita belum ada fatwa khusus tentang itu. Nah, catatan yang ketiga Mbak, karena sering orang itu memplesetkan ya, jadi misalnya ada fatwa DSN MUI nomor katakanlah nomor 28, nanti monggo dicek ya kalau misalnya tentang
apa namanya, transaksi futures, misalnya transaksi seperti itu. Misalnya ada fatwa di SNMU itu, nomornya nanti coba dicek. Nah, itu ada yang dibolehkan dengan batasan tertentu, ada yang tetap haram misalnya. Nah, ini teman-teman juga harus detail itu. Karena kadang-kadang kita hanya dikasih capnya aja. Ini udah ada loh fatwanya, ternyata isinya bukan itu. Nah, jangan sampai yang seperti itu terjadi. Dulu kan pernah ya, marak terjadi seperti itu. Ini ada labelnya yang ditembak akhirnya kan MUI ya, karena sebenarnya isinya bukan itu, tetapi itu dialamatkan oleh sebagian yang mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu ke sana. Nah, kalau kembali kepada cryptocurrency syariah, kalau memang merujuk kepada hal-hal yang itu, karena sekali lagi prinsip kepada muamalah itu asal hukumnya boleh. Nah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kurang lebih pandangannya sederhana, simple itu aja. Asalnya boleh, berarti kecuali ada yang hal yang tidak diperbolehkan, ada dalil-dalil yang mengharamkannya, ya tinggalkan. Karena insya Allah masih ada yang halal, yang lain. Seperti itu. Betul. Oke deh, terima kasih banyak Mbak. Oke, sama-sama Mas Handri Jayantika. Semoga terjawab ya Mas, apa namanya pertanyaannya. Nah, nih Pak, kita nggak kerasa nih waktu kita udah hampir 60 menit gitu, live bareng sama Pak Heri dan juga FIC Sekuritas Indonesia nih. Nah, mungkin sebelum kita tutup live nih Pak, mungkin dari Pak Heri sendiri ada closing statement nggak nih Pak untuk Sobat Pasar Modal Syariah? Semuanya yang lagi nonton live sore hari ini. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Sobat Pasar Modal Syariah yang sore ini mendengarkan ataupun menyaksikan langsung obrolan kita. Hal yang terpenting adalah memang sebagaimana 5 ayat yang pertama turun tentang Iqra, membaca ini hal yang penting buat kita. Jadi menjadi investor, berinvestasi dimanapun, kembali ya tadi pandangan fikih investasi itu adalah beli dan jual, berarti ada transaksi. Maka sempatkanlah kita untuk mempelajarinya. Betul-betul belajar tentang investasi. Duit yang akan kita taruh itu diinvestasikan kemana? Itu benar-benar kita pelajari. Terus terkait dengan tadi karena kita juga ada mindset pengen cepat kaya dan seterusnya. Islam mengajarkan bahwa bersedekah itu bagian dari istilahnya kalau dalam bahasa pasar modalnya itu compounding gitu ya. Jadi meningkatkan berkali-kali lipat tentang kekayaan kita. Artinya kekayaan itu jangan kemudian dipandang sebagai hanya material belaka. Jadi kita alhamdulillah diberikan kesehatan, bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa tersenyum, bisa menginsafi kesalahan kita, itu bagian dari rezeki. Pertemuan ini pun insya Allah juga bagian dari rezeki, mendekatkan kita, oh ternyata oh begini ya, memberikan penyadaran kepada kita dan seterusnya itu adalah rezeki. Jadi rezeki tidak hanya dipandang. Kalau itu kemudian ternyata alhamdulillah berwujud material yang luar biasa, jangan lupa ada zakatnya, ada infak, ada sedekahnya dan seterusnya. Maka teman-teman sobat pasar modal syariah, teman-teman investor, ketika teman-teman memulai alokasi di investasi, saya sering menyampaikan yang pertama yang harus dikeluarkan itu adalah zakat kalau memang sudah sampai nisabnya. Kalau belum, sedekah infaknya keluarkan dulu. Itu bagian yang pertama untuk memancing rezekinya. Walaupun kita tahu ya dalam batasan ini rezeki kita sudah diatur oleh Allah, sudah ada jatah. Tapi memancingnya ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita, memperlancar, memudahkan dan seterusnya. Baru kemudian bagaimana merencanakan keuangan kita. Pasar modal syariah itu bagian kecil dari financial apa namanya penataan keuangan kita. Jadi teman-teman mungkin sekarang masih kuliah, mungkin sekarang masih jomblo, mungkin ini hostnya masih kuliah, masih jomblo, nggak saya nggak tahu ya, kuliah S2 gitu. Jadi perencanaan keuangan itu menjadi hal yang penting. Salah satunya apa? Alokasi di pasar modal itu menjadi penting karena kita bicara tentang katakanlah paper asset. Ada teman-teman taruh di real asset, ada di paper asset. Nah, ini kan bagian yang terpenting. Kalau teman-teman yang nonton misalnya sobat mahasiswi juga menjadi bagian penting karena nanti Anda yang akan mengelola keuangan keluarga. Jadi belajar tentang keuangan ini wajib hukumnya buat kita, laki-laki dan perempuan yang nantinya memang akan mengelola rumah tangga dan seterusnya ini
Ini menjadi penting. Nah, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa pasar modal itu hanya bagian kecil tentang alokasi keuangan kita. Tetapi itu menjadi penting karena kalau kita tidak belajar mengalokasikan dari mulai zakat, infak, sedekah, kemudian sampai kepada investment, itu sendiri kita tidak ada saving maupun investment kita tidak ada, bahaya. Krisis mengajarkan kepada kita adanya eh, aset yang sangat lancar atau liquid aset. Nah, teman-teman, pasar modal syariah itu bagian dari itu. Saham hanya butuh 2 hari untuk cair duitnya. Reksadana sedikit lebih lama misalnya. Kalau sukuk memang untuk jangka panjang. Jadi tipe-tipe seperti ini teman-teman harus tahu sehingga insya Allah dengan mengalokasikan itu kita bagian dari ikhtiar hifdul mal kita, menjaga harta kita sebagai salah satu bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariat kita beragama Islam. Mungkin itu Mbak Aping, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sobat pasar modal syariah semuanya. Wah, Terima Masya kasih. Allah, insightful sekali ini Pak. Semoga jadi ladang pahala juga nih buat Pak Heri sudah membagi ilmunya ke Aping dan juga ke Sobat Pasar Modal Syariah semua. Nah, karena kita waktunya terbatas nih, Aping sama Pasar Modal Syariah mau ngucapin juga terima kasih banyak ke Pak Heri dan juga ke FIC Sekuritas Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk live bersama Pasar Modal Syariah hari ini di segmen Ngopi Bareng sore ini. Nah, uh, pokoknya sekali lagi terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah dan rekan-rekan juga di sana. Stay safe and stay healthy juga ya, Pak Heri. Terima kasih banyak. Maaf kalau Iya. ada kenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah menonton live hari ini, dan untuk Sobat yang ketinggalan atau mungkin tadi baru join di akhir-akhir live, nggak usah khawatir karena nanti akan ada di IGTV-nya Pasar Modal Syariah. Jadi nanti bisa nonton di sana ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk Sobat semua, uh, selalu cek website-nya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk selalu nontonin live Instagramnya Pasar Modal Syariah dalam segmen Ngopi Bareng, ngobrol investasi bareng para pelaku komunitas setiap hari Jumat, yang ada di jam 4 dan sampai jam 5 sore, pastinya dengan narasumber yang keren-keren juga nih. Nggak akan nyesel deh Sobat Pasar Modal Syariah kalau nonton live kita di setiap sore. Kalau gitu, oke deh. Aku Aping izin pamit, sampai ketemu di live minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.